Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Sabirin rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 11 Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Agustus tahun 2024 Masehi. Yang akan bertindak sebagai khatib salat Jumat adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Hamish Syafaq LC MPhilI dengan tema Gapai Keberkahan Hidup dengan Hati yang Lapang. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, dan imam salat Jumat adalah Al-Ustadz Dwi Ahmad Bukhra SPDI. Namun sebelum khatib menyampaikan khutbah, beberapa pengumuman dan himbauan perlu kami sampaikan. Pertama, hasil perolehan kotak infak Jumat kemarin adalah senilai Rp5.965.000. Kami atas nama Takmir mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Dua, kajian Ahad subuh di Masjid As-Sabirin akan diselenggarakan secara offline dan online pada hari Ahad tanggal 18 Agustus tahun 2024 Masehi, dan yang akan menyampaikan kajian Ahad subuh adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Junaidi Sahal MAG dengan tema Syukuran Kemerdekaan. Bagi para jamaah yang tidak ada uzur, kami persilakan untuk mengikuti kajian Ahad subuh di Masjid As-Sabirin. Insyaallah disediakan sarapan pagi bersama. Terakhir kami ingatkan bagi seluruh jamaah, mohon soft di depan yang masih kosong bisa diisi terlebih dahulu supaya memudahkan jamaah yang datang belakangan. Dan bagi para jamaah yang membawa HP, mohon bisa dicek terlebih dahulu, mohon bisa di silent agar tidak mengganggu kekhusyuan dalam sholat berjamaah. Karena waktu zuhur sudah masuk, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Hamish Syafaq LC MPhilI kami persilakan untuk naik mimbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa innallaha yuhibbu man ittaqah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid As-Sabirin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam filsafat Jawa ditemukan ada 4 kategori manusia. Yang pertama, orang Jawa menyebutnya nyekel duit, nyekel cubo. Kelompok yang secara ekonomi mapan, tetapi ujian datang secara bertubi-tubi. Ini tentu tidak nyaman karena banyak yang harus dikeluarkan dari harta yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah. Apalagi jika masalah itu terkait dengan kasus kesehatan dan kasus hukum. Yang kedua adalah kelompok yang disebut orang Jawa dengan istilah gak nyekel duit, nyekel cubo. Sudah secara ekonomi pas-pasan, bahkan mungkin banyak hutang, ujian datang bertubi-tubi. Ini tentu lebih berat daripada kelompok yang pertama. Kelompok yang ketiga masih mending, gak nyekel duit, gak nyekel cubo. Mungkin secara ekonomi pas-pasan, tetapi tidak pernah menghadapi ujian. Kelompok ini tentu lebih nyaman daripada kelompok pertama, apalagi kelompok yang kedua. Tentu yang kita harapkan adalah menjadi kelompok keempat, nyekel duit, gak nyekel cubo. Secara ekonomi mapan, lalu kita tidak pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Maka kemudian lahirlah teori spekulasi bahwa hidup ini tidak selalu seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita idamkan, seperti yang kita gambarkan. Kita sudah menyusun agenda hidup dengan berbagai macam teori yang kita susun dengan harapan bahwa tujuan itu kemudian bisa tercapai dengan sempurna, tetapi kadang Allah tidak merestuinya, tidak meridhoinya, maka kemudian apa yang kita inginkan tidak tercapai. Kadang kita berpikiran positif, yang muncul adalah pikiran atau hasil yang negatif. Itulah yang disebut dengan teori spekulasi, berangkat dari 4 kelompok manusia yang ditemukan oleh masyarakat Jawa. Maka mari kita kejar keberkahan hidup dengan cara hati yang lapang, sebagaimana hadis Nabi yang disebutkan, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dalam redaksi yang lain, man surrahu ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka kata kunci untuk meraihnya adalah dengan cara melakukan silaturahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah harus dirasionalkan. Ada satu kasus untuk menjadi teladan bagi kita dalam rangka untuk membangun silaturahim. Ada saudara kita yang ahli bekam,
yang biasa mengobati orang mungkin terkena gangguan stroke, asam urat, diabetes dan seterusnya. Lalu tiba-tiba yang bersangkutan juga diserang dengan penyakit stroke. Lalu separuh tubuhnya tidak berfungsi. Maka beliau ingin sembuh dari penyakitnya dan membaca hadis ini. Maka ia ingin selalu untuk melakukan silaturahim. Dan dalam satu hari tertentu, dalam tanggal tertentu, ia mendapatkan undangan untuk temu alumni pondok pesantren. Satu angkatan di mana dulu ia pernah tinggal di pesantren itu. Karena ingin mendapatkan keberkahan silaturahim, maka beliau berangkat dari Surabaya menuju Madiun untuk mengikuti undangan temu alumni dalam rangka menjalin tali silaturahim. Teman-temannya tidak ada yang tahu bahwa yang bersangkutan terkena penyakit stroke dan separuh tubuhnya tidak berfungsi. Maka ditaruhlah di acara itu untuk menginap di kamar lantai atas. Konon katanya di lantai 3 atau lantai 4. Dengan tubuhnya yang tertatih-tatih ia paksakan untuk naik tangga, ingin mendapatkan keberkahan dari silaturahim. Setelah beberapa saat ia naik, tanpa disadari, tanpa sengaja, tiba-tiba kendaraannya yang diparkir di halaman tempat di mana acara itu berlangsung berbunyi seperti bunyi alarm, sementara mobil itu tidak ada alarmnya. Karena mobil itu adalah produksi tahun 1995, mobil yang sangat kuno. Karena bunyi tidak berhenti, lalu ia tahu bahwa itu mobilnya, yang bersangkutan lari turun dari lantai 3 atau lantai 4 menuju mobilnya tanpa sadar bahwa ia sedang terkena penyakit stroke dan selama ini tidak bisa berjalan dengan normal. Sampai di bawah, alarm atau bunyi di mobilnya berhenti. Dan ia baru sadar bahwa ia bisa lari dari lantai 4 menuju lantai bawah, menuju mobilnya. Dan tanpa sadar, tanpa sengaja, seketika itu juga stroke-nya sembuh. Dan sekarang ia berjalan dengan normal. Sehingga saat ditanya apa obat jenengan untuk mengobati stroke-nya, ia mengatakan silaturahim. Itulah bagaimana sabda Nabi yang mungkin tidak bisa kita rasionalkan. Bagaimana menghubungkan antara hadis ini dengan realitas yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana silaturahim bisa membantu mengembangkan ekonomi kita, bisa menyembuhkan penyakit kita, bahkan bisa membantu kita untuk diberi oleh Allah usia yang panjang. Mudah-mudahan sedikit cerita ini bisa memberikan kita motivasi untuk selalu melapangkan hati kita dalam rangka untuk membangun silaturahim, karena ternyata para ulama menyebutkan, menjelaskan hadis ini bahwa silaturahim itu berpahala sedekah. Setiap kali silaturahim berarti setiap kali itu pula kita melakukan sedekah, dan kita tahu bahwa sedekah itu tadfa'ul bala, menjauhkan kita dari bala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun, ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله